Jadi sebelum narasi ini dibaca, aku nyiapin minuman biar nanti pas aku lagi kehausan kering tenggorokan aku nih. Karena video ini berdurasi panjang kali, hampir 1 jam. Aku nyiapin minuman biar siap-siap aja nanti pas cerita ya aku bisa minum kan gitu. Oke? Let's go! Setelah kita melewati kisah Gotham Resistance, kali ini kita kembali pada kisah utama Dark Knights Metal. Ya, sebelum cerita ini dilanjutkan, DC Indonesia akan mengulas sedikit cerita Dark Knights Metal sebelumnya, yaitu di isu kedua, di mana pada saat itu setelah Barbatos muncul di hadapan Superman dan Wonder Woman yang sedang terkena sihir Barbatos, mengakibatkan mereka menjadi kelihatan tubuh yang menua. Ya, tubuh mereka itu menua, kering, membusuk, dan lemah tak berdaya. Disambut dengan ucapan Batman Who Laughs yang mengatakan ini sangat menyenangkan. Bagaimana kisah selanjutnya? Ya, video komik ini akan kita jelaskan. Hai semua, jumpa lagi dengan DC Indonesia. Bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan nih untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih nih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram DC Indonesia ya. Terima kasih. Oke, cerita ini berada pada komik Dark Knights Metal isu ketiga yang diterbitkan pada tanggal 11 Oktober 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 31 halaman. Tanpa banyak cerita, kita langsung saja untuk masuk ke ceritanya. Pada halaman pertama, kita berada di Smallville, Kansas. Terlihat di sana ada Bruce Wayne, Clark Kent, Diana Prince, dan Lois Lane. Mereka sedang mengadakan pesta kecil-kecilan dengan musik live yang dibawa oleh Damian Wayne dan Jonathan Kent. Sambil menunggu tamu yang lain tiba, Bruce mengucapkan terima kasih atas bantuan mereka dalam perang yang baru-baru ini mereka menangkan. Ketika itu berlangsung terlalu lama, Diana bercanda memotongnya. Sebelum dia melanjutkan kata-katanya, mereka melihat bahwa di dadanya Bruce ada darah, dan darahnya itu membentuk simbol kelelawar. Bruce berhasil mengeluarkan kata Carved Diem. Setelah itu sebuah tangan yang besar keluar dari dadanya dan meraih Clark. Ternyata tangan yang menggenggam Clark adalah Barbatos yang bangkit dari mayat Bruce. Tentu membuat mereka semua menjadi terkejut. Clark tentu saja tidak dapat memahami bagaimana dia bisa kembali, padahal mereka baru saja mengalahkannya. Dan dia menjelaskan bahwa dia membiarkan mereka untuk menang. Kemudian datanglah pasukan Dark Knights dari Multiverse Gelap dan membunuh semua orang yang ada di sana. Barbatos memberitahu Clark bahwa tidak peduli jalan apa yang dia ambil, keadaan di sana pun seketika menjadi seram dan mencekam, membuat tubuh Clark mengering, membawanya menuju kegelapan. Ternyata itu adalah halusinasi mimpi Clark. Dia tersentak sadar, namanya dipanggil oleh Wonder Woman. Kemudian mengikat tangannya dengan tali lasso milik Wonder Woman. Ternyata mereka terikat di dekat menara raksasa di Metropolis. Superman menceritakan mimpinya itu, dan ternyata Wonder Woman pun juga mengalami hal yang sama. Bagi dirinya, sekarang adalah dunia nyata yang mereka alami ini, kenyataannya adalah lebih buruk dari mimpi mereka di saat ini.
Akhirnya mereka pun mengikat tangan bersama dengan lasso of truth agar mereka berdua tetap dalam keadaan sadar dan kondisi yang stabil. Kemudian mereka pun terbang bersama-sama sebelum Barbatos menemukan mereka berdua kembali, dan mereka pun menuju ke suatu tempat. Di sana mereka melihat ada banyak warga yang berubah menjadi Doomsday. Ternyata Superman melihat Jimmy Olsen sudah menjadi Doomsday, sedangkan anaknya selamat. Wonder Woman menjelaskan dengan kenyataan yang pahit. Sebenarnya mereka berdua berada di menara gelap itu sudah selama 7 hari. Selama waktu itu, Jonathan Kent berhasil selamat, tetapi Lois Lane, istrinya, sudah terinfeksi Doomsday. Melihat itu, Superman yang mengetahui keberadaan Barbatos ada di Gotham dari Wonder Woman yang mengabarinya. Akhirnya dia pun menuju ke Gotham untuk melawannya. Apa mungkin Subs sanggup melawan Barbatos? Ya, kita ikuti saja cerita ini. Akhirnya dia pun sampai juga di Gotham. Dia melihat Barbatos berada di atas gunung. Barbatos mengenalinya sebagai seorang warga dari Smallville. Superman pun saking geramnya, dia berkata, banyak kali pembacotnya ini. Dia pun langsung menghajarnya. Namun di saat dia akan mencoba untuk menghampiri Barbatos, seketika kemudian dia pun berhenti. Dia melihat siluet Batman. Wah, ternyata itu adalah The Devastator yang menghajarnya hingga terjatuh di bongkahan salju yang ada di Crime Alley. Salju-salju itu sebagaimana yang kita ketahui di komik tie-insnya Dark Knights Metal, Gotham Resistance. Salju itu dikendalikan oleh Mr. Freeze. Ternyata di sana ada Batman Hulox dengan Goblinnya. Goblinnya itu tetap ngucapin crow, crow, crow. Ada yang tahu nggak apa yang diucapin Goblin itu? Kalau ada yang tahu, tulislah di kolom komentar di bawah deskripsi video ini ya. Oke, lanjut. Menyusul kemudian para Dark Knights dunia gelap ada di sana. Batman Hulox menjelaskan kepada Superman, dia memutuskan lebih baik membiarkan narapidana Arkham menguasai kota. Superman mencoba untuk membujuk Batman Hulox dari sisi kebaikannya atau apapun yang tersisa di dalam dirinya. Namun Batman Hulox ini menyatakan bahwa Superman-nya yang ada di realitas Dark Multiverse mengatakan hal yang sama sebelum dia dan keluarganya dibunuh, dan akhirnya dia pun membunuh Superman di dunianya itu. Kemudian dia menyuruh The Destroyer untuk menghajarnya. Di saat itu juga Batman Hulox menjelaskan bahwa setiap dunia di Dark Multiverse diciptakan dari ketakutan dan harapan yang ada di benak setiap makhluk yang ada dari multiverse standar. Dia juga mengungkapkan bahwa setiap Dark Knights akhirnya membunuh versi Superman dari masing-masing mereka, yang dapat diartikan sebagai ketakutan Bruce atau keinginan yang disembunyikan. Superman mencoba untuk melakukan serangan balik, tetapi karena para Dark Knights itu terbuat dari materi yang gelap, pukulannya tidak berhasil, tidak berarti apa-apa, tidak mempan. Nah, pada saat Destroyer akan bersiap untuk mengakhirinya, syukurlah tiba-tiba Flash datang dan membawanya melalui portal ke tempat aman. Ya, hidupin musik Speed Force Zack Snyder Justice League. Ada yang tahu kemana mereka akan pergi? Ya, Superman di bawah Flash berada di Oblivion Bar, sebuah tempat minum-minum yang ada di dunia para penyihir Justice League Dark. Penghuni tetapnya adalah Bobo, si detektif Chim. Akhirnya Superman sudah menemukan kembali akal sehatnya dan melihat Black Hawk dan sisa-sisa pahlawan bumi yang lainnya. Di sana ada Kendra, Wonder Woman, The Flash, Aquaman, Nightmare, dan tentunya Bobo. Selamat Bobo.
Kendra menjelaskan kepada Superman bahwa mereka sekarang berada di salah satu tempat yang aman yang terakhir di alam semesta Earth Zero, yaitu di Oblivion Bar. Dia juga menjelaskan bahwa Steel, Dr. Fate, dan Mr. Terrific mengumpulkan mereka setelah rumah mereka runtuh. Mendengar itu, tentu saja Superman menjadi tercengang dan bingung. Bagaimana bisa tiba-tiba semuanya menjadi begitu buruk hanya dalam waktu seminggu? Ternyata di sana ada Nightwing yang terlihat dari perawakannya itu dia sepertinya barusan babak belur. Dia menjelaskan bahwa mereka tidak bisa melawan musuh mereka pada kali ini. Dia mengungkapkan bahwa sebenarnya dia juga telah gagal untuk menyelamatkan kota Gotham dari orang-orang Dark Multiverse itu. Selain itu, tentara Alfred dari The Murder Machine sedang membantai di Detroit. The Red Death menciptakan Speed Force Storm yang mematikan di Central City. Semakin lama, semakin banyak kota yang berjatuhan. Dan juga mereka membuat sebuah konduktor energi gelap yang dibuat pada masing-masing kota tersebut. Superman pun menyadari bahwa Barbatos berencana untuk menyeret mereka semua menuju ke Dark Multiverse. Lalu dia pun meyakinkan kepada mereka semua untuk bangkit dan melawan, karena diam adalah sebuah pengkhianatan. Ayo, lawan, lawan. Namun Nightwing menjelaskan kepada mereka sekali lagi bahwa semua sudah melawannya, namun semua itu sia-sia. Mereka gagal dan termasuk juga para Teen Titans. Nightwing tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Kendra memotong pembicaraan mereka. Dalam diskusi yang serius ini, dia menjelaskan bahwa mereka masih bisa selamat dari ancaman para Dark Knights. Wonder Woman setuju. Dia percaya mereka semua masih ada harapan. Kemudian Kendra pun menyambung pembicaraan ini. Mereka tidak tahu harus bagaimana untuk mencari Batman yang sudah hilang di bawah Barbatos. Dan itu sampai sekarang tidak ada satu cara pun untuk menghentikan Barbatos. Ternyata sebagaimana yang kita tahu, Green Arrow mengungkapkan apa yang dia pelajari di Gotham. Ya, di saat dia bertempur melawan Goblins di serialnya Gotham Resistance isu keempat, hanya ada satu cara, yaitu dengan menggunakan news metal yang dapat membunuh makhluk dari Dark Multiverse. Ternyata Robin masuk dalam diskusi mereka. Dia menyampaikan bahwa Kendra dan Black Hawk telah menghancurkan semua news metal itu. Dr. Fate pun menjelaskan kepada yang ada di sana bahwa ada beberapa sumber news metal yang tersisa, yang dimana logam metal ke-9 itu terhubung dengan logam berat yang ada di bumi. Kemudian pada saat itu juga telur Plastic Man pun mulai bergetar. Mr. Terrific yang tahu akan tanda itu mengartikan bahwa getaran itu menandakan koordinat yang menunjuk beberapa lokasi tempat. Lokasi-lokasi tersebut adalah luar angkasa, Atlantis, dan Rock of Eternity. Diana menyarankan kepada mereka semua untuk berbagi menjadi beberapa tim dengan satu sekutu terhubung ke logam berat di masing-masing tim. Namun Arthur, si Aquaman, menjelaskan bahwa Atlantis sampai saat ini tidak bisa diakses. Tunggu dulu. Tuh, coba lihat tampilan Aquaman. Berbeda ya dengan versi Neo 50 itu. Rambutnya pendek dan tidak berewokan. Tapi di sini kita melihat Aquaman versi layar lebar, mirip dengan di film Aquaman. Ya, ini mungkin si penulis cerita Scott Snyder menyamakan konsep grafis dari Aquaman yang diperankan oleh Jason Momoa. Ya kan? Oke, lanjut ke cerita. Setelah Aquaman menyatakan hal itu, Green Lantern pun menyelanya. Dia menjadi marah kenapa Atlantis tidak bisa dilewatin. Dan pada saat mereka berdebat, Mr. Terrific mendapatkan kode satu koordinat terakhir yang negatif, dan itu berada di Dark Multiverse. Kemudian Superman pun menyadari bahwa dia teringat di saat dia berada di Dark Tower. Dia merasakan Bruce mencoba berkomunikasi dengannya melalui mimpinya. Kendra yang mendengar pun tahu bahwa Superman berencana untuk menyusul Batman, dan itu membuatnya menjadi tidak percaya
Mana tahu kemungkinan besar itu adalah sebuah jebakan. Superman pun menjelaskan kepada mereka semua bahwa dia mendengarkan suara Batman dalam mimpinya itu menggunakan kode rahasia dari SOS The Trinity yang dibuatnya untuk situasi yang mendesak. Diana, si Wonder Woman, tahu akan hal ini, tetapi dia masih lebih mementingkan untuk memilih mencari Newt Metal. Nightwing, meskipun dia merasa Bruce juga memanggil, pada serial Gotham Resistance pun kita sudah tahu itu ya, Batman selalu hadir dalam kepalanya. Dia memilih untuk meninggalkan mereka semua. Tentu saja itu membuat Robin menjadi marah. Dick Grayson percaya bahwa dia pesimis. Mereka tidak akan bisa membantu Batman keluar dari Dark Multiverse, dan bahwa Batman juga menginginkan mereka semua untuk berperang apa yang mereka hadapi di saat ini. Sementara itu, mereka hanya memiliki 3 orang yang terhubung dengan logam dan 4 lokasi. Ketiga orang itu adalah Dr. Fate, Steel, dan Plastic Man. Sebelum mereka berdebat lebih lanjut, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu Goblin. Kali ini tidak ngucapin crow, tapi scream. Dan ternyata dapat diselesaikan oleh Deathstroke. Ya, ternyata Deathstroke ada di sana juga. Di saat mereka akan bekerja sama, siapa yang akan menemani Slade Wilson untuk menjalankan misi mereka tersebut? Tiba-tiba tempat mereka Oblivion itu bergetar, dan itu adalah pertanda para Darkness akan datang dan mereka harus segera memutuskan rencana. Superman tetap berkomitmen dengan niat awalnya untuk menyusul sahabatnya Batman bersama Flash dan Steel yang membantunya untuk menjelajah ke Dark Multiverse. Saat para Dark Knights semakin mendekat untuk memasuki ke tempat mereka, Dr. Fate memindahkan mereka semua ke salah satu titik lokasi Newt Metal. Sebelum pergi, Kendra sempat mengajak Nightmaster untuk ikut bersama mereka, tetapi Nightmaster memutuskan untuk melawan Dark Knights Multiverse. Dan di saat portal tertutup, tepat ketika itu juga Batman Who Locks pun tiba. Kendra, Wonder Woman, dan Dr. Fate tiba di Bialya dan menuju ke Rock of Eternity, sedangkan Green Lantern dan Mr. Terrific yang membawa telur Plastic Man memasuki sektor 2682, dan itu tidak jauh menuju ke Thanagar. Michael Holtz alias Mr. Terrific menjelaskan bahwa Thanagar yang dikenal semua orang ada di pos terdepan, dan lokasi Newt Metal ada di dunia tempat rahasia mereka. Sedangkan si Aquaman, ini dia kurang bersemangat berenang melewati palung Mariana dengan Deathstroke. Entah apa yang dipikirkan oleh Aquaman. Oke, jadi akhirnya Superman, Flash, dan Steel berada di Fortress of Solitude, berharap menggunakan antena anti-monitor untuk membuat portal Dark Multiverse. Superman menjelaskan rencananya itu. Dia menyadari sebelumnya bahwa koordinat di multiverse gelap berada di dekat zona hantu. Dia pun menggunakan proyektornya itu untuk membuat portal, lalu mengisi daya antena dengan energi Speed Force yang difokuskan oleh tautan Newt Metal Steel yang seharusnya langsung membawanya ke lokasi Batman. Steel mengkoneksikan dirinya dengan antena anti-monitor itu dan meminta Barry the Flash untuk mulai berjalan. Ketika rencananya akan mulai bekerja, Flash sebenarnya masih ragu apakah Batman benar-benar menghubungi Superman dalam mimpi Superman itu. Namun Superman pun yakin akan hal itu semua. Akhirnya atas sinyal Steel, Barry alias The Flash melemparkan Superman ke zona Phantom. Kemudian di halaman selanjutnya, para Dark Knights meletakkan mayat Nightmaster yang sudah tewas di atas meja. Ternyata Nightmaster kalah menghadapi para Dark Knights tersebut. Oblivion Bar yang kita lihat ini sudah terbakar. Di saat itu juga Batman Who Locks meminta Dawnbreaker untuk memutarkan sebuah lagu di jukebox. Meskipun ruangan itu terbakar, jukebox itu masih berfungsi dengan baik dan benar. Ya, dan di saat itu mereka semua menikmati minuman dengan dentuman musik metal. Terlihat kembali nih Goblin yang selalu ngucapin crow, crow, crow.
Clark memecahkan penghalang antara zona hantu dan multiverse gelap. Dia yakin bahwa Kendra telah salah tentang hal itu yang dianggapnya sebagai jebakan. Dan inilah Dark Multiverse. Kita sekarang berada di semesta negatif. Ya, kita sedang berada di Dark Multiverse. Di saat Superman mengamati di sekelilingnya, dia melihat menara gelap berbentuk huruf S yang mengingatkan Superman pada fakta bahwa itu adalah jebakan. Kemudian 3 orang Superman dengan bentuk yang sudah tua seperti kakek-kakek menyerangnya, dan dia mendengar seseorang bertanya mengapa dia datang. Ternyata itu adalah Batman yang hampir sepenuhnya dia akan menuju ujung hidupnya. Batman dengan penampilan yang sudah menua dan jompo. Superman menjelaskan bahwa dia mendapatkan pesan darinya, tetapi Batman mengungkapkan bahwa pesan yang dia terima sebenarnya adalah pesan dari Barbatos. Yang nyatanya sebenarnya pesan darinya itu adalah pesan yang tersembunyi dalam lagu dari penglihatan terakhirnya, di mana di awal cerita video komik ini kita melihat Damian Wayne dan Jonathan Kent yang sedang memainkan musiknya dengan nada kunci C dan D. Itulah pesan yang sebenarnya yang diberikan Batman melalui mimpinya Superman. Sebenarnya not-not dari lagu yang dimainkan oleh kedua anak mereka itu diurutkan dengan kebalikan dari kode daruratnya sebagai peringatan untuk tidak datang menemuinya. Pada saat itu juga Batman Hulox bersama para Dark Knights-nya bersulang untuk kekalahan Superman. Terungkap bahwa komponen terakhir yang dibutuhkan untuk mendorong rencana Barbatos adalah energi yang disimpan di dalam tubuh Superman. Saat Bruce diliputi energi gelap, dia menyatakan aduh, batuk. Oke, kita ulang lagi. Saat Bruce diliputi energi gelap, dia menyatakan bahwa Barbatos benar tentang segala sesuatu yang mengarah kembali kepadanya, dan bahwa semuanya sekarang akan jatuh ke dalam kegelapan. Teman-teman, kita lanjutkan saja cerita ini ke isu selanjutnya. Pada intinya, ternyata Superman masuk dalam jebakan Barbatos, dan ternyata Kendra benar dengan dugaannya itu. Superman telah salah dalam menafsirkan mimpinya tersebut. Oke, seperti biasa, break bentar ya. Capek juga muncung nih, jadi kering kerongkongan. Yaudah, seperti yang aku bilang tadi lah, aku mau minum. Makanya aku standby kan minuman di dekat aku nih. Oke, tunggu ya, agak-agak 15 detik. Later. Oke, aku datang. Langsung saja kita masuk ke dalam cerita Dark Knights Metal isu keempat yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2017 dengan jumlah halaman sebanyak 31 halaman. Dan inilah halaman pertamanya. Kita dihadirkan narasi Dream of the Endless. Ya, dia si Daniel Hall yang hadir di isu kedua sebelum video ini ya, sebelum Barbatos datang. Si Daniel ini kan dia pernah sempat jumpain Batman dalam mimpinya, sempat bertemu dengan Batman sebelum Barbatos muncul ke dunia, dan itu bisa kita lihat di isu kedua ya. Oke, lanjut. Dia menyampaikan sebuah kisah pencarian Newt Metal di 4 lokasi yang masing-masing tempat dilakukan pencariannya oleh para pahlawan bumi setelah invasi Dark Multiverse. Dia mengatakan bahwa ada perpustakaan yang penuh dengan kisah-kisah mustahil yang tidak akan pernah diceritakan, dan seandainya cerita itu benar-benar terjadi, maka semua isi di dalam perpustakaan itu akan terbakar, dan dunia pun akan ikut terbakar juga olehnya. Di halaman selanjutnya, di semestanya Dark Multiverse,
ada 3 orang versi gelap Superman yang membangunkan Batman dari mimpi buruknya yang tidak ada habis-habisnya karena dia tidak dibutuhkan lagi, yang mana tugasnya itu sudah selesai dilakukan untuk memanggil Superman ke dunia itu. Ternyata dengan maksud agar tenaga Superman, maksudnya untuk menjadi baterai sebagai pengisi kekuatan, Superman yang asli ini bisa diserap oleh ketiga Superman versi Dark Multiverse ini. Superman versi Dark Multiverse ini pun juga bersiap untuk mengirim Batman lebih dalam lagi untuk masuk ke dalam dunia Dark Multiverse agar dia bisa jauh dari temannya itu. Dan ternyata tanpa diduga, Batman mengeluarkan senjata seperti sarung tangan cincin yang berwarna dan dia mengancam para Dark Superman itu. Sarung tangan itu disebut Five Finger Death Punch, yaitu berisi batu Krypton yang berwarna. Jika sarung tangan itu dihancurkan, maka semua Superman yang di sekitarnya akan ikut hancur, termasuk dengan temannya sendiri, yaitu si Superman yang asli. Namun hal itu tetap membuat para Dark Superman menyerangnya. Lalu Batman pun teringat dengan apa yang Dream si Daniel Hall mengatakan padanya waktu dahulu, "Panggil aku di tempat Black Suns." Ya, yang ini mengacu pada peran Superman sebagai penyedia energi untuk para Dark Multiverse. Jadi dengan begitu dia pun meminta pertolongan Dream. Dream pun membantunya. Batman dan Superman pun menghilang. Sementara itu di Rock of Eternity, di suatu tempat pusat Cosmic Multiverse, di sana ada Wonder Woman, Dr. Fate dan Kendra Saunders yang sedang melawan 2 iblis gabungan dari bentuk penyatuan Seven Deadly Sins. Para iblis pendosa itu melakukan tugasnya untuk melindungi Rock of Eternity dari penyusup yang masuk ke tempat mereka. Dr. Fate menjadi bingung dengan hal ini karena seharusnya para iblis pendosa itu seharusnya menyambut mereka dengan baik. Ya, mengingat misi mereka itu yang sangat penting untuk menyelamatkan multiverse mereka juga. Wonder Woman pun akhirnya tidak segan-segan untuk membantai iblis pendosa itu sebelum si iblis itu menyampaikan bahwa Rock of Eternity adalah tempat yang suci dan bukan sembarang orang yang bisa masuk ke sana. Setelah itu, Kendra menjelaskan kepada kedua temannya yang ada di sana. Dia mengatakan bahwa dia merasa bersalah atas Carter Hall. Dia sadar bahwa sebenarnya Carter Hall ada di sini di saat dia akan pergi ke Dark Multiverse. Dia teringat bahwa senjata mesh-nya itu yang terbuat dari bahan newt metal itulah yang membuatnya untuk berada di tempat itu. Kemudian di tengah pembicaraan mereka, mendadak Aquaman menghubungi mereka dan berkomunikasi dengan Wonder Woman. Aquaman ternyata menemukan sesuatu. Apakah yang ditemukan Aquaman itu? Let's go! Kita kemudian diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu di pinggiran Atlantis. Akhirnya Aquaman dan Deathstroke tiba di tempat yang suci dan terlarang, yaitu di tanah kuburan kuno Raja pertama Atlantis, yaitu Arion. Ternyata si penjaga tempat itu sudah dibunuh oleh makhluk Dark Multiverse yang menyilaukan tempat itu. Aquaman tahu akan hal itu karena dia mendapatkan kabar dari ikan yang ada di sana. Deathstroke memotong penjelasannya itu yang dianggapnya hanyalah cerita pendek belaka. Kemudian dia menghancurkan sebuah penutup yang berbentuk mawar di peti makam itu dengan pedangnya. Tentu saja membuat Aquaman yang melihat itu menjadi marah atas tindakan yang dilakukan Deathstroke yang sesuka hatinya. Karena bagi Aquaman, Deathstroke tidak menghormati budaya, tata krama, dan peraturan hukum suci yang ada di Atlantis. Ternyata Slade Wilson, si Deathstroke, menemukan titik lokasi logam newt metal yang ada di dalam sana. Tentu saja Aquaman dan Deathstroke melanjutkan misinya untuk memasukinya lebih dalam lagi. Selanjutnya kita melihat situasi dan kondisi apa yang dilakukan oleh tim berikutnya yang mencari titik lokasi newt metal, yaitu tim yang ketiga yang mencari titik lokasi newt metal. Tentu saja itu adalah Hal Jordan, si Green Lantern, dan Mr. Terrific, keduanya sambil membawa telur Plastic Man. Di sini mereka sudah berada di Thanagar Prime dan mereka sedang dikawal oleh para prajurit penguasa planet itu dengan harapan agar mereka dapat meminta newt metal.
Green Lantern terkejut bahwa selama dia hidup, dia tidak pernah mengetahui keberadaan planet ini karena tugasnya adalah memantau planet-planet di alam semesta. Tidak seperti di planet Tanagar ini. Namun Mr. Terrific menjelaskan bahwa dia telah mempelajari semua tempat multiverse dan tempat ini merupakan lokasi di mana Newt Metal itu berada. Akhirnya mereka sampai di ruangan tahta kerajaan dan bertemu dengan raja planet itu yang bernama Onimar Sains. Ya, dia adalah musuh lama kekaisaran Tanagarian dan kini dia sudah menjadi penguasa di planet itu. Lalu tentu saja mereka berdua menjelaskan maksud dan tujuan mereka untuk datang ke tempat ini. Ternyata sambutan Onimar tersebut sudah tahu akan dari awalnya. Mereka akan mencari Newt Metal. Kemudian dialog singkat pun terjadi di antara mereka. Ternyata Onimar, sang raja planet Tanagar itu, dibantu oleh Starro the Conqueror. Ya. Nih, barusan saja DC Indonesia membuat video karakter villain tentang Starro. Ya, Starro the Conqueror. Bagi yang belum tahu karakter villain tersebut, silahkan dicek ya videonya. Link ada di atas sudut kanan video ini. Oke, lanjut. Michael Holtz alias Mr. Terrific yang melihat kemunculan Starro the Conqueror, dia pun menjadi heran, padahal dia telah membunuhnya. Namun hal itu dijelaskan oleh Starro the Conqueror bahwa dia telah memotong salah satu tentakelnya sendiri dan dengan itu dia bisa hidup kembali. Meskipun keberadaan seluruh multiverse dalam bahaya, kedua penjahat tersebut tidak berniat untuk bekerja sama karena mereka telah mengetahui tentang multiverse gelap selama ribuan tahun yang lalu dan mereka sudah memiliki senjata untuk menghadapi invasi Dark Multiverse, yaitu dengan menggunakan Phoenix Cannon. Dengan senjata itulah tentu saja para pasukan Barbatos tidak akan bisa untuk menyerang planet mereka. Oke, lanjut. Sebenarnya Onimar, si raja Tanagarian ini, pada awalnya menggunakan meriam Phoenix Cannons itu hanya untuk menghancurkan bumi. Ya, tetapi sekarang dia menemukan tujuan yang jauh lebih besar dari itu semua, termasuk telur plastik man yang ada pada mereka itu. Akhirnya Green Lantern dan Mr. Terrific pun disekap oleh prajurit kerajaan Tanagar. Green Lantern mencoba melawan dengan menggunakan cincinnya, tetapi itu tidak berhasil karena Starro the Conqueror telah mengacaukan otaknya, sehingga Green Lantern tidak bisa memiliki keinginannya menggunakan cincinnya itu. Pada halaman selanjutnya, Superman dan Batman sedang berada dalam kegelapan. Ternyata Dream ada di sana juga yang menemani mereka dan menjelaskan kepada mereka berdua bahwa mereka sebenarnya tidaklah berada dalam dunia kegelapan. Rambut Superman telah memutih di bagian sisinya karena telah diserap oleh energi Dark Multiverse. Tentu saja Batman menjadi geram. Kenapa baru sekarang Dream datang membantunya, sehingga dia meninggalkannya dalam kegelapan selama 30 tahun lamanya. Kemudian Dream pun mengatakan kepadanya bahwa pertempuran ini hanya bersifat pribadi baginya. Ya, di saat ini bagi Dream hanya bisa membantunya untuk membawa mereka ke alam Dream, yaitu wilayahnya di alam mimpi. Jadi teman-teman, kalau mengikuti alur cerita ini harus siapkan kopi lah untuk mendengarkannya, karena capek juga kan mendengarkan cerita ini. Hampir 1 jam loh video ini durasinya. Oke, merokok lu sebatang. Oke, I'm back. Jadi kita lanjutkan ya ceritanya. Sekarang mereka berada di perpustakaan Lucien, di bagian yang dicadangkan untuk cerita yang tidak boleh diceritakan. Seperti yang dia sebutkan dalam narasinya di awal kisah komik ini, Dark Knights Metal isu keempat ini, cerita-cerita yang tidak bisa diceritakan itu adalah cerita yang seram dan menakutkan dari cerita-cerita semua orang. Namun Barbatos mengubahnya menjadi kenyataan.
Saat dia melakukannya, perpustakaan pun terbakar dan dengan semua cerita itu selamanya. Dream mengatakan dia tidak bisa bergabung dengan para pahlawan dalam upaya mereka tersebut, tetapi dia bisa mempersenjatai mereka dengan senjata yang paling kuat di semua ciptaan, yaitu dengan sebuah cerita. Wah, gokil juga ya kan? Senjatanya itu cuma melalui cerita loh. Dengan cerita saja itu bisa menjadi senjata yang paling ampuh. Ya udah, kita lanjut saja ke ceritanya. Dream pun menceritakan, dari kegelapan muncullah percikan besar yang menciptakan dua keberadaan yang berlawanan, yaitu materi dan antimateri. Bersama keduanya itu datanglah saudara-saudaranya, diatur untuk memantau semua yang telah diciptakan, dan makhluk ketiga ditugaskan untuk mengawasi apa yang akan datang. Makhluk ketiga itu tinggal di World Forge yang kemudian disebut sebagai Dark Multiverse. Dia membangun dunia dari harapan dan ketakutan makhluk hidup. Dunia yang stabil akan tetap ada, tetapi jika dunia yang tidak stabil harus dihancurkan dan energinya dimasukkan kembali ke Forge untuk menciptakan dunia lain. Untuk ini, ada makhluk yang bernama Great Dragons alias Barbatos. Dia ditugaskan untuk menghancurkan dunia tersebut. Namun pada suatu ketika dia membunuh tuannya itu dan membiarkan dunia yang seharusnya dihancurkan terus berlanjut. Dengan ini, Forge semakin lama akan semakin menjadi gelap. Dengan demikian, satu-satunya harapan sejati untuk multiverse terletak di World Forge, di mana logam yang jauh lebih kuat daripada Newt Metal berada, tetapi dengan asumsi bahwa jika Barbatos belum mengubah sepenuhnya menjadi kegelapan. Dream kemudian mengatakan, sebenarnya dia bisa membantu mereka dan bantuan itu hanya bisa mengarahkan mereka untuk menuju ke World Forge seperti yang diceritakannya itu. Tapi syaratnya mereka harus berjalan dengan harapan yang baik di dalam hati mereka. Jika tidak, mereka akan tersesat di Dark Multiverse ini selama-lamanya. Dalam kehidupan kita, mimpi adalah antitesis dari mimpi buruk. Mimpi buruk adalah cerita yang tidak diinginkan oleh sesiapapun, baik bagi diri aku sendiri ataupun kalian semua yang menonton video ini. Yang kita inginkan adalah mimpi cerita yang ingin dicapai oleh setiap orang. Mimpi yang memberi sebuah harapan. Dengan harapan, dengan mimpi itu, kita bisa mewujudkan mimpi baik itu menjadi kenyataan. Jangan maulah untuk hidup hanya dengan sebuah mimpi-mimpi. Teruslah berjuang agar mimpi yang kita inginkan itu akan menjadi kenyataan. Dan tentunya kita haruslah bersungguh-sungguh untuk berjuang demi mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan yang dimulai dari tidak ada menjadi ada. Seperti DC Indonesia ini, walaupun di channel ini sedikit-sedikit mulai ada perubahan, ya kan? Sekali lagi ya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Kalianlah yang membuat kami menjadi semakin bersemangat untuk bikin konten seperti ini. Oke, lanjut. Setelah kepergian Dream si Daniel Hall alias Sandman, Superman pun mengucapkan terima kasih atas bantuannya dan mengajak Batman untuk segera melanjutkan misi mereka itu. Namun Bruce si Batman pun sadar, dia sebenarnya pesimis karena tentu saja apa yang mereka lakukan itu akan menjadi sia-sia saja. Karena selama bertahun-tahun ini yang dia jalani sudah selama 30 tahun, dia menghabiskan waktunya berada di Dark Multiverse, dan itu tentu saja telah menghancurkan harapannya. Akan tetapi si Superman, sahabatnya yang berada di sampingnya itu, berusaha untuk menyemangatinya dengan adanya harapan untuk meraih keberhasilan mereka. Akhirnya Superman pun berhasil meyakinkan Batman untuk tetap berharap, di mana dia memikirkan putranya Damian Wayne dan seluruh keluarga Bat Family-nya, dan mereka pun akhirnya memulai perjalanannya menuju ke World Forge. Kemudian kita beralih ke Rock of Trinity. Di Rock of Trinity, di sana Wonder Woman ingin menghubungi tim yang lainnya. Namun sayangnya komunikasi yang digunakannya itu tidak bisa berfungsi.
Dia kemudian bertanya kepada Dr. Fate apakah dia merasakan meshnya Carter Hall si Hawkman. Namun Dr. Fate juga merasakannya, tapi terlihat agak samar-samar. Kemudian mereka pun beralih ke perhatian mereka di tempat lain. Di sana mereka berdua melihat Kendra akan segera melemparkan otak anti-monitor melalui pusat multiverse ke dalam Dark Multiverse, yang akan mengakibatkan Dark Multiverse menjadi hancur. Tentu saja Dr. Fate dan Diana mencoba membujuknya. Dia mengingatkan kepada Kendra di Dark Multiverse masih ada Batman, Superman dan Hawkman yang terjebak di sana. Namun tiba-tiba saja Kendra yang mendengar itu, yang mengetahui itu langsung terjatuh dan pingsan. Beberapa lama kemudian dia bertransformasi yang mengerikan menjadi Lady Black Hawk. Dr. Fate langsung menjelaskan untuk menyelamatkan Kendra. Namun amat disayangkan, di saat dia akan melakukan tindakannya lebih jauh lagi, tiba-tiba dia disambar oleh sebuah cahaya kilatan yang menyebabkan dia menghilang dan hanya menyisakan helmnya. Ternyata yang melakukan itu adalah Black Adam. Dia memberitahu kepada Wonder Woman bahwa dia dan Vandal Savage, si manusia abadi, telah membuat kesepakatan dengan Barbatos, yang kemudian Black Adam meminta Wonder Woman untuk menyerahkan otak anti-monitor yang ada pada mereka itu. Pada halaman selanjutnya, sebelum halaman terakhir, kita akhirnya berada di World's Forge dengan narasi yang disampaikan Daniel Hall yang menjelaskan bahwa Batman dan Superman berhasil mencapai Forge of Worlds. Hanya saja di sana mereka menemukan keadaan yang semakin menjadi gelap. Bruce teringat akan jurnal Carter Hall yang mana di dalam tulisannya itu bahwa Forge seharusnya menjadi tempat penciptaan, permulaan. Akan tetapi tiba-tiba di belakang mereka ternyata ada makhluk raksasa seperti elang yang muncul. Dia mengaku sebagai Carter Hall, si Dragon of Barbatos, Keeper of the Dark Force, si penjaga Dark Force. Dia juga menyatakan bahwa inilah akhir dari segalanya. Cerita pun bersambung pada isu selanjutnya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada, penulis cerita Scott Snyder memang luar biasa. Dengan ide ceritanya itu, dia memasukkan beberapa karakter yang mungkin terlupakan. Ya, tentu saja itu Starro the Conqueror. Kemudian ada The Dreaming dari komik Vertigo Sandman. Dan tentu dengan begitu membuat para fans Starro menjadi menyenangkan, bukan? Ya, begitu juga dengan jalan cerita yang membawa kita menjadi mengikuti masuk ke dalam cerita ini. Yang terpenting hingga pada saat ini, komik Dark Knights Metal isu ketiga dan keempat ini memang mantap lah. Dan pasti kalian bertambah penasaran untuk mengikuti cerita selanjutnya. Pasti kalian pun tidak sabar untuk melanjutkan cerita ini, bukan? Oke lah teman-teman semuanya, durasi video ini pun hampir 50 menit berjalan. Itu pun aku sudah mulai capek juga nih bacain skrip cerita komik Dark Knights Metal isu ketiga dan keempat ini. Jadi bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia kali ini? Bagikanlah tanggapan teman-teman, baik kritik ataupun sarannya. Tulis saja apapun itu harapannya, agar untuk menjadikan channel ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Tulis ya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Dan yang belum subscribe nih, ayolah subscribe. Mana tahu teman-teman yang menyukai karakter-karakter DC bisa berkumpul di sini. Ya enggak? Kan gitu. Oke lah, tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pada channel ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, like video ini ya. DC Indonesia pamit dulu, nantikan lanjutan Dark Knights Metal pada cerita selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.